Welcome back to PKN, Podcast Kampus Netizen. Balik lagi sama gue Raihan. Kali ini gue ditemani dengan dua narasumber yang keren-keren banget. Dan kali ini gue akan membahas topik yang cukup krusial nih untuk anak-anak di bawah umur. Nah, untuk narasumber sekarang boleh diperkenalkan dulu ke kamera. Halo. Hai guys. Nama? Gue Haifa dari Ilmu Komunikasi angkatan tertua sekarang 2021. Gue Cempaka Rizkita dari Ilmu Komunikasi angkatan di bawah tua dikit ya. Aduh. Angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oh iya, salam kenal ya. Aduh. Briefing ya? Briefing. Ya, briefing dulu ya. Bener. Ya, mantap. Angkatan tua, angkatan hampir tua. Ya, hampir tua. Sedih banget ya. Dikit banget. Udah mau lulus ya. Kayak Simon. Gimana kabarnya nih? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya apa Cempaka sekarang? Menyibukkan diri ya, kebetulan kita. Betul. Sama-sama sibuk-sibuk aja ya. Iya. Sibuk sih sebenarnya, sibuk nyanyi, sibuk nugas. Sibuk penelitian dia sekarang. Iya, itu dia. Sama kita Sibuk juga penelitian. IP apa? Magangnya gimana sekarang? IP apa? IP mau orang. Magangnya lancar. So far so good lah. So far so good. So far so good. Yang gak good, inilah gitu. Alah. Paham lah ya. Ini maksudnya Sarangheyo kan, itu Sarangheyo. Ayo. Gak ada masalah Sarangheyo maksudnya. Tapi lu selama di kuliah masih update berita nggak? Jurnal kan kemarin kita jurnal kan Ya bahas kalau jurnal berita. kan wajib buat baca berita kan. Saya kalau nge-update sih pasti nge-update ya. Kalau kita apalagi jurusan Ilkom gitu kan. Itu kayaknya terus nge-update soalnya kayak kita harus tahu nih berita apa yang terbaru kan. Terus juga kalau untuk ngakses berita itu tuh kayak apa ya, lebih dari platform TikTok, IG. Soalnya kalau di web kan susah ya. Iya. Kalian dari tadi ngeliat ada bayangan lewat gitu sih? Iya. Ya kan? Serem. Dia banget. Ya kan? Kayak di ruangan itu ada sesuatu yang ganggu gitu. Gue merinding gitu di sini. Ya, tadi diinstruksikan kayak Iya. Makanya. Ada lagunya tuh. Apa gitu. I still show you. shadows in my room. Nah, shadow-nya kemana-mana gitu. Berarti Cempaka Iya, nyari kenapa? berita lebih sering di TikTok. Iya, karena seliweran sendiri sih. Sebenarnya kalau untuk nyari sih aku bukan tipe orang yang suka nyari berita ya, karena kayak ya udahlah nanti tahu dewek gitu kan. Tapi kalau misalkan gue lagi buka TikTok atau IG tuh pasti kayak, wah berita baru apa nih, orang dibacok lah. Oh iya, apalah, banyak gitu. ya. Kayak banyak, apalagi kan kadang tuh sekarang judul-judul berita tuh kayak banyak banget yang dilebay-lebayin. Benar. Apa ini gitu Clickbait kan. banget. Iya, jadi kayak oh ya udahlah baca bentar. Gitu sih paling kalau gue. Kalau Ipeh gimana? Iya. Kalau gue lebih ke nyari sih ya, nyari berita karena tuntutan magangan lah, nyari berita. Jadi setiap datang kantor tuh tab di laptop udah berapa tuh dari buka Platform media berita semua tuh yang kadang ya? platform media berita semua sampai nanti akhirnya disiarin. Tapi kalau itu kan spesifik ya, kalau tempat magang gue nyarinya musik, ya gue nyarinya ya tempatnya musik. Tapi kalau untuk update yang nasional, yang kayak ya tadi yang kayak dibacok itu tuh emang lewat juga, lewatnya banyaknya di sosmed. Wah, ya. Biasanya viral dulu nggak sih? Iya, karena viral kayak dulu. ya Konoha kan pasti nunggu viral dulu lah ya, baru bisa naik beritanya. Nggak kelihatan ya? Aduh Simon. Tapi lu tahu nggak sih berita yang 4 orang anak di bawah umur di Palembang sana yang Ya, melakukan itu kekerasan seksual terus viral banget itu. Bener banget. sampai ngebunuh. Ya, itu bocil semua lagi. Buat kalian yang masih bocil, tolong ya. Jangan melakukan hal itu, belum sewajarnya Mending jajan cilok teman-teman. dah di SD orang daripada Mendingan ngebunuh lu orang. di toilet aja kan. Skibidi toilet. Tapi menurut kalian nih, dari sudut pandang kalian berdua, dari kasus itu tuh kayak gimana? Dari Cempaka dulu. Kalau gue sih sebenarnya kayak lu jelek sih. Kayak lu Emang jelek jelek gitu, lu jelek banget. Maksudnya kayak lu masih bocil gitu kan. Bukannya nikmatin masa muda lu, tapi lu malah ngerugiin diri lu, ngerugiin orang lain sih, kelihatan tuh digoyang-goyang gitu. Iya, Terus makanya. abis itu kayak apa ya, maksudnya ya oke nih lu muasin hasrat lu
kepo namanya masih bocah kayak ini ngapain sih kalau nonton gini tuh efeknya apa sih gitu kan. Tapi kalau untuk sampai ngebunuh orang kayak agak gila Parah sih sih. menurut gue. Terlalu Parah berlebihan sih. sih. Sakit itu sih. Iya, itu parah sih. Tapi anak kecil di bawah umur melakukan hal itu aja udah aneh banget menurut Kasarnya gua. gini kayak lu kencing aja belum lu lurus gitu loh. Kayak masih gitu, tapi lu udah bertingkah gitu loh. Iya, sampai Kayak dengan ngapain? bunuh maksudnya. Ya Allah bocah kayak aneh. Makanya Siapa sih anak siapa sih dia? Iya, udah gitu dia ceritain lagi ke teman-temannya. Oh iya. Iya, di berita Dibangga-banggain. dibangga-banggain. Oh iya, wow. Keren ya. Anak sekarang keren ya. Memang aneh, memang aneh. Bersyukur deh tuh anak bukan adik gue ya. Emang kalau ada lu udah diapain tuh? Ya. Bang sini ini gatal tadi, gini garuk Sampai maksudnya. Iya itu garuk tadi ini gatal di sini gitu. Kalau dari Ipeh gimana? Sama reaction pertamanya kan banyak di sosmed tuh pasti minta wajahnya pelaku buat Di ini, spill. iya di spill. Padahal kalau misalnya di berita tuh wajah pelaku kan nggak boleh ya. Ya harusnya sensor. Bener. Pas ngeliat pertama kali reactionnya apa? Jelek banget anjrit gitu. Iya, masih anak-anak Kayak lu tuh bocil layangan nggak sih yang bener-bener yang keling banget ya. Iya, keling nih tapi udah wah melakukan pembunuhan Yang loh. kalau main sepeda di pinggir jalan masih begini-begini gitu. Iya makanya ya Allah ngeri dah. Iya. Parah sih, parah. Ya emang terus dia sempat datang nih ke TKP pas penemuan mayat itu. Iya itu parah. Itu aneh sih. Kayak di drakor. Dia bilang apa tuh pas Dia kayak cuma nontonin doang. Iya, jadi dia kayak apa ya memanipulasi kalau misalnya dia bukan pelakunya? pelakunya. Wah mantap ya. Parah sih. Emang anak-anak zaman sekarang tuh bahaya-bahaya sih bergaulnya. Bener. Bertemanlah yang benar-benar ya Dik ya. Iya. Tuh. Tapi lu berdua pernah gak sih waktu apa entah SD, SMP, SMA mengalami kekerasan atau bully atau pelecehan seksual gitu? Kalau untuk pelecehan sih jangan sampai ya, nggak pernah sama sekali dan jangan sampai juga. Terus juga kalau untuk bully sih sebenarnya kalau gue sih nganggapnya bukan bullying ya, karena kayak ya udah angin lalu aja lah. Tapi kalau untuk sampai nyenggol ke arah orang tua atau nyenggol ke inti-inti keluarga itu kayaknya nggak bagus buat didiemin sih. Jadi ya gue lawan. Bagus. Gue lawan. Gue balas karena ya kayak lu masalahnya sama gue kenapa harus bawa orang tua gitu loh. Ya udah kayak sama-sama anak-anak aja lah, nggak usah lebay lah. Kalau misalkan lu diejek manggil nama orang tua lu misalkan, "Weh Ben" gitu. Marah nggak? Contohnya, weh Rizky. Gitu. Iya gitu. Marah nggak sih? Sebenarnya kalau gue sih marah ya. Lu marah? Ya bapak gue udah nggak ada. Teng 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 teng. Nggak, tapi kan nggak menjurus ke itu tuh sebenarnya. Marah berarti? Enggak lah, biasa aja. Biasa Karena aja. kecuali konteksnya kalau masih bercanda ya masih biasa lah gitu. Tapi kalau udah yang sampai ngatainnya parah banget ya, Betul. gue tegor pasti. Tapi hal itu nggak bisa dibenarkan. Iya, hal itu nggak bisa dibenarkan ya. Kita harus Karena nama orang tua ya tiba-tiba lu main ke rumahnya, Yono main yuk. iya. Taunya bapaknya yang keluar kan. Siapa yang tahu? Iya makanya. Kayaknya jangan ya, teman-teman ya. Ingat Ben, jangan. Kalau Ipeh gimana? Pernah merasakan ketiga hal tersebut yang kurang mengenakan gitu? Di sekolah. Ya di ranah apa aja? Pernah waktu itu pulang sekolah pas SD gitu loh. Waktu itu gue nakalnya adalah bawa HP. Tapi gue fungsikan bukan buat apa-apa, cuman buat ngeteks apa? Kalau antar jemput, Iya, paling kalau kan. antar jemput kayak mama biasanya ngasih tahu bekalnya udah di satpam ya gitu. Doang gitu. Komunikasi sama orang tua berarti ya. Bener. Tapi kalau misalnya komunikasi sama teman pas pulang sekolahnya, Iya. tapi pas itu ternyata adalah anak-anak nakal gitu lagi nunggu jemputan, tiba-tiba gue dapet teks, gue kira dari siapa gitu, dari nomor nggak dikenal. Waktu itu zamannya tuh masih SMS, masih zaman SMS kan, pulsa banyak tuh. Terus di situ ya udah dapet lah beberapa pesan kayak vulgar banget, dan gue cukup kaget sih di situ, masih keinget sampai sekarang. Tapi oke lah, emang Nangis gak? lebih ketakut sih, sumpah jujur di situ gue lebih ketakut. Maksudnya kayak gue ada curiga gitu lah sama ke teman gue yang di deket situ, soalnya pas gue nengok dia tuh ketawa-ketawa gitu. Oh gitu? Iya. Psycho anjay. Gitu. Psycho banget. Jadi di situ lebih ketakut kalau misalnya gue ladenin, guenya yang kenapa-napa gitu. Iya benar sih.
Rame nggak masanya waktu itu dia? Cuman beberapa orang lah. Nah itu juga Itu kisaran kelas berapa? 5 apa 6 gitu. Cukup berani ya. Iya, masih Buat kecil. ngechat kayak gitu cukup berani dia. Parah sih. Tapi kan kekerasan nggak cuma kekerasan seksual doang nih. Ya. Ada juga kekerasan secara fisik lah. Kayak kan misalkan kayak tawuran. Lu kan sekolah-sekolahnya kan yang cukup terkenal ya, yang gue tahu. Dan lu tahu kan berita yang maksudnya lu tahu berita yang anak MTS di Ciputat dibacok gitu anjing. Oh iya. Tahu. Tahu. Ya, kan emang kultur tawuran kan dari tahun ke tahun kan nggak pernah hilang. Sebenarnya Ya. budaya sih jatuhnya Budaya. kalau kayak gitu budaya dari sekolah sih. Bener. Heeh. Turun-menurun. Tapi ada nggak sih kasus di sekolah lu gitu tawuran? Lo kan sekolah cukup bagus nih, sangat bagus menurut gua. Mana emang di mana? Al-Azhar BSD. Nah, situ sekolahnya. Ya, kalau untuk tawuran sih kayak nggak pernah ya maksudnya sekolah gue, kecuali kalau memang sparring partner kayak misalkan boxing, futsal, gitu-gitu mungkin oke lah gitu, kayak kelasnya memang ya udah lawan beneran. Tapi kalau untuk tawuran kayaknya enggak deh, Nggak ada ya. kayak ya agak susah juga mau tawuran di mana lingkungannya di situ, lingkungan perumahan kan, lingkungan elit. Kalaupun tawuran kayak ya bapaknya polisi, bapaknya apa, jadi kayak lu ngejebak diri lu sendiri gitu kalau tawuran. Makanya kayak kalau budaya di sekolah gua ya maksudnya perangkatan kan beda-beda. Kadang kalau memang yang kayak sekolah gua sama sekolah lu kayak gitu-gitu aja paling kayak sparringnya apa gitu. Ada perjanjian di belakang itu gitu loh. Tapi kalau untuk tawuran sampai ngabisin nyawa orang kayak enggak deh. Kita masih ada iman dan masih berpendidikan ya kayaknya. Jangan lebih nerapin buat apa nggak sih? Iya. Yang ngapain gitu. kayak udah bayar ganti rugi rumah sakit mahal kan, segala macem itu udah enggak deh, ribet. Lebih takut kehilangan duit dari orang tua. Iya sih, lebih Jajan sih. duit sih kayak enggak deh. Tapi menurut kalian apa sih faktor utama yang mempengaruhi kekerasan apapun itu di anak-anak di bawah umur sebenarnya? Kalau gue sih lingkungan pertemanan ya. Kalau gue pribadi, karena kalau misalnya kita masa sekolah tuh pasti nggak jauh-jauh dari teman. Benar. Karena kalau guru tuh nggak mungkin. Karena kan maksudnya kalau guru ya komunikasinya kadang satu arah, kadang dua arah pun juga apalagi tektokan di kelas. Tapi kalau untuk di luar kan pasti kayak nanti kita kemana nih gitu, atau nanti kita mau ngapain nih, itu pasti sama teman terdekat. Itu patut dipertanyakan sih kalau anak-anak yang udah sampai ikut tawuran atau sampai melakukan kekerasan seksual tadi, itu pasti faktor temen. Sama kalau gue faktor dari gimana cara keluarga mereka ngedidik gitu. Karena balik lagi kalau misalkan ini bukan menyalahkan para orang tua ya tapi balik lagi sama gaya didikan dari orang tua. Kadang ada orang tua tuh yang cuek banget sama anaknya, kayak anaknya salah tetap dibela gitu. Banyak, Nah itu banyak. jeleknya beberapa orang Indonesia tuh itu kayak, bu anaknya gini-gini, maklum namanya anak kecil. Nah itu bibit dari situ tuh makin gede kadang kayak ya udah gue sama ibu gue aja santai, kenapa gue harus takut sama orang. Nah itu jadi kayak dari faktor pertemanan sama didikan orang tua sih kalau gue gitu. Oke, kalau menurut Ipe nih, apa sih hal yang harus kita lakukan agar kasus seperti 2 kejadian tadi itu tidak terulang lagi? Kayak apa yang akses yang harus dilarang gitu bagi orang tua untuk anak-anaknya? Akses yang harus dilarang. Kayak mungkin penggunaan sosial media atau pergaulannya dan lain-lain gitu. Akses apa ya? Kalau gue karena gue orangnya juga cukup tidak terlalu strict ya. Strict ya. Sama orang tua, jadi dari kitanya sendiri sih paling. Maksudnya gue bisa tahu banyak hal karena teman gue gitu. Karena gue bisa tahu banyak hal karena gue belajar, dan orang tua gue nggak yang nggak boleh ini nggak boleh itu gitu, kayak lebih dibebasin asal guanya tahu diri, guanya masih inget gitu, gue masih inget hal-hal buat selalu nggak ngerugiin orang lain. Sebenarnya pinter-pinter ngatur kepercayaan orang tua sih kalau gitu. Bener. Iya. Terus kayak juga gitu. tadi setuju sih karena soal parenting dan juga soal lingkungan. Karena bisa aja kita tuh lebih banyak waktunya tuh di sekolah dan bergaul sama teman daripada kita bertemu sama orang tua. Iya. Dan walaupun misalnya kayak
saya udah ngasih tahu anak saya kok gini-gini, tapi kan kayak lu bayangin aja kayak pagi orang tua lu udah berangkat kerja, lu pulang sekolah belum pulang, pas lu udah mau tidur dia baru pulang, terus cuma dikasih nasehatin jangan begini ya, banyak kasus gitu-gitu. Kayak Kanan keluar kiri doang. iya doang, tapi apa ya, kemauannya dia karena emang masih labil, masih kepo banyak hal kali ya. Jadi kalau nggak ngerasain ya Ada yang nggak kurang tahu. gitu. Iya. Ya sih. Aksesnya sosial media bagus kan. Sekarang tuh katanya di Australia anak di bawah umur 16 tahun atau berapa gitu udah bakal nggak dibolehin main HP. Oh gitu. Iya, ada peraturan baru. Gitu. Akses sosial media, terus parenting. Ya sih. Kalau pergaulan juga sih. Ya sih sebenarnya kayak lingkup sosial teman-teman sih yang menurut gue yang cukup mempengaruhi sih. Kayak, Banget. Parah. Soalnya kayak kalau dari gue pribadi ya, maksudnya banyak masih teman-teman gue tuh yang mikir kayak gue nggak bisa nih cerita ke orang tua gue, sampai akhirnya dia mendam dan itu sharingnya ke teman segala macam. Nah kadang apa ya, ada orang tuh yang bocah-bocah tuh puber telat tuh yang nakalnya tuh belakangan gitu, nakal belakangan tuh, dan itu kayak masih gue mau nyoba ini, gue mau nyoba ini, tapi orang tuanya nggak tahu, jadi dia ngelos aja sama temen-temennya. Nah itu sih menurut gue kayak kurang pengawasan dari orang tua, terus juga dia juga nggak punya tempat cerita, karena tadi gue setuju sama Niva juga kayak orang tuanya pagi udah nggak ada, udah kerja segala macam, tapi pulang malah dinasehatin bla 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 gitu kan. Nih contoh orang tuanya nih kayak gini nih. parah. jadi kayak apa ya, waktu buat dia si anak cerita tuh jadi jatuhnya ke teman. Ya. Nah tapi kan teman kita nggak tahu nih bawa faktor baik apa buruk itu. Takutnya dia menanggapi yang dengan yang hal yang Iya, buruk, juga bisa menjerumuskan kita ke hal yang tidak Kadang baik juga juga. orang tua tuh yang penting anaknya punya teman gak sih? Iya. Yang penting anaknya punya teman. Yang penting punya teman, terus juga dia yang kayak ya udahlah kalau misalkan gak bisa cerita ke gue, yang penting ada temen lu. Nah sebenarnya agak salah juga di situ. Gitu. Kayak dari obrolan yang kita tadi bicarain kan sebenarnya ada ini ya, ada hukum dan pasalnya juga. Gue baca dulu ya. Nah, Iya. jadi di sini dilansir dari media berita, jadi pasal 81 ayat 2 dan 6, yaitu ayat 2 berisi pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Jadi cuma setengah hukuman doang dibandingkan orang dewasa. Cuman kan dari kasus yang itu pembunuhan anak itu yang kekerasan seksual kan dia mendapat 15 tahun ya ancamannya. Mungkin bisa dikurangin kali ya itu ya. Cuma dapat setengahnya doang kali ya. Probably. Mungkin Kali ya. Oke, terus ya yang ayat 6 itu berisi jika tindakan pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, muter-muter pidananya. Pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Ya cukup jelas sih menurut gua untuk apa tadi pembunuhan gitu-gitu sih lumayan untuk jeram mereka gitu. Adil cukup. Nggak gimana ya? Banyak orang yang nggak merasa adil juga sih dengan hukuman itu. Kurang adil. Maksudnya anak orang dibikin mati, cuman dia cuma dapat hukuman sebanyak 10 tahun. Nggak sebanding aja siapa yang orang tua mereka rasakan sebenarnya. Apa? Kayak misalnya kan tadi si pelaku umur 12. Panas banget, friend. Panas banget ini. Umur 12, terus dia penjara 10 tahun, dia keluar baru umur 22. Iya. Masih bisa ngelanjutin hidup gak sih? Iya tapi kalau gue sih lebih setuju ya, maksudnya tapi kan hukum di Indonesia kan beda-beda ya. Iya benar. Kadang ke bawah tuh gimana, ke atas gimana gitu kan. Tapi kalau gue tuh biar mereka benar-benar ngerasain efek jera gitu loh. Kadang ada orang tuh yang ya udahlah di penjara cuma kayak gini-gini aja. Dia tuh nggak mikir faktor ke depannya. Kadang orang after keluar dari penjara ini, mereka tuh malah bikin ulah lagi gitu kan. Biar Malah ada kapok-kapok. iya kayak oh ya udah hukumannya kayak gini aja, di dalam juga gini-gini aja. Gue sih lebih setuju kalau misalkan apalagi nih anak-anak ya gitu. Masih anak-anak, kehidupannya masih panjang lah ke depan. Itu juga pasti bikin trauma yang lumayan membekas gitu loh. Better sih diadain rehabilitasi sih. Kayak untuk si anak-anak ini, misal kayak dia udah masuk penjara 15 tahun gitu kan. Berarti kan di 15 tahun setelahnya kayak dia pasti masih ngerasa kayak ih gue
trauma gini segala macam. Terus juga harusnya kalau memang dia punya otak dan pikiran ya. Segala macam trauma, tapi kayak di depan itu kan pasti dia bakal bertemu sama orang baru lagi. Betul. Yang nggak tahu sifatnya gimana. Ya, bener banget. Kan karena kan nggak pernah ketemu. Tapi kalau misalkan dia direhabilitasi sama keluarganya, makin dekat sama keluarga, atau memang dia mau memperdalam agama atau apapun terserah lah pendidikannya itu. Hobinya dia lah. Iya, hobinya dia. Itu malah lebih terarah gitu anaknya. Jadi kayak di depan kayak oh ya udah gue udah melakukan perubahan diri lah gitu kan. Ya udah lebih aman sih kalau menurut gue daripada bukan nggak percaya ya daripada orang yang memang udah masuk ke sel keluar kadang kan masih ada aja yang berulang. Iya nggak ada kapok-kapok. Iya nggak kapok gitu loh. Ada dari PH ada masukan lagi nggak? Apa udah cukup? Sama sih. Sama. Iya. Yang penting dianya harus punya otak sih. Iya sih. Punya otak. Ada kemauan untuk Ada berubah kemauan sebenarnya. untuk berubah dan punya rasa malu. Ya dari yang gue baca berita juga sih yang dari kasus pembunuhan tadi sebenarnya 3 korban yang masih di bawah umur tuh gak ditahan sebenarnya. Mereka tuh direhabilitasi. Ya tiga pelaku maaf. Dia tuh direhabilitasi karena masih di bawah umur lah, masih 13 tahun jadi ya sebenarnya bagus sih. Cuman ada masyarakat juga yang kurang setuju nih dengan perlakuan pemerintah gitu atas keputusannya. Tapi emang hukum pidana perlindungan anak tuh emang lagi banyak diomongin sih karena naiknya kasus kayak gini kan. Kekerasan iya sih. Terus kalau misalnya ada yang suka drakor kan, kalau di Korea ada yang bahas juga tuh Justice Janville, dia membahas tentang jaksa atau hakim gitu, pokoknya dia yang menghakimi kalau misalnya ada anak-anak di bawah umur yang masih sekolah gitu, melakukan pembulian, melakukan pembunuhan gitu-gitu. Terus emang bener-bener harus dibikin jerak. Ngeliatinnya tajam banget. Oke. Ada nggak sih saran dari kalian untuk peran pemerintah dalam upaya perlindungan anak? Dan jika ada contohnya dari kalian boleh dikasih contoh lain agar penonton kita tahu. Dan siapa tahu juga dapat didengar oleh komunitas atau sampai juga ke pemerintah gitu. Ada sih pasti ada banget. Kayak yang tadi tuh penting banget sih rehabilitasi sih kalau buat gue ya. Karena ya itu tadi alasan-alasannya. Terus juga kadang dari rehabilitasi itu mereka juga bisa mengedukasi gitu loh. Kayak baiknya tuh gimana gitu, buruknya gimana. Jadi balik lagi biar lebih terarah sih sama kayak apa ya, lebih sering aksi penyuluhan sih kayak maksudnya kalau misalkan di daerah-daerah Bintaro kan paling banyaknya penyuluhannya tuh kayak sweeping jalanan gitu-gitu kan. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang kayak gini lebih sering ditindak sih, maksudnya ya bebas mau tindakan. Kalau misalkan sanksi sosial kan itu udah pasti ya, udah viral tuh langsung naik gitu. Tapi kalau untuk dari pemerintah kan kayak harus tunggu laporan dulu, proses dan lain-lain itu agak lama. Paling kayak lebih langsung dilakuin sih, kayak aksinya tuh lebih cepet gitu loh. Gitu sih kalau dari gue. Jadi aksi ya. Kalau dari P ada nggak? Gue saran pemerintahnya buat pemerintah ya atau Ataupun ya atau ya gitu deh. apa ya, coba lebih mensejahterakan aja. Soalnya kayak di balik mereka melakukan itu kan pasti ada hal-hal yang dia merasa tidak sejahtera gitu. Apalagi kalau misalnya ngomongin perlunya pengawasan dari orang tua, ya mungkin orang tuanya juga cukup hektik sama pekerjaannya karena dia juga merasakan apa yang lagi keadaannya sekarang, terus dia bisa lost pengawasan ke anaknya, terus anaknya juga jadinya lost kepercayaan juga gitu-gitu. Jadi lebih ke apa ya, pokoknya ya gitu. Apa sih, paham gak sih? Iya. Kalau itu kan mungkin kalau rehabilitasi and something gitu, itu kan lebih ke after ya. Kalau gue lebih mikirin ke pencegahannya gimana sih gitu. Lebih pencegahan daripada itu terjadi, mendingan lu harus kayak gimana. Iya. Kayak dari beberapa topik yang... Kalau ngantuk sih? Enggak. Kurang minum. Ya dari beberapa poin pembicaraan yang gue ambil tuh kayak misalkan hubungan orang tua dan anak itu emang harus sangat lekat ya. Untuk memberikan
nasihat yang baik untuk cara bergaul dan agar tidak nggak sesat lah. Betul. Dan menjerumus ke hal-hal yang buruk hingga kekerasan gitu. Soalnya dari yang gue baca juga di sini per 26 Agustus 2023 tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Anak-anak ya, ada anak-anak di bawah umur gitu. Terus 1.467 anak tuh diantaranya berstatus tahanan. Kayak maksudnya Pakai baju keren. iya, kita Baju Shopee. masih anak-anak, cuman udah pakai baju tahanan kan, jadi kita nggak bisa menikmati masa muda dengan melakukan kekerasan gitu sih. Ya kita juga sebagai anak muda juga, yang udah nggak anak-anak lagi juga seharusnya udah bisa mencegah kekerasan itu sih. Karena kan masih banyak anak-anak muda yang sekarang juga melakukan kekerasan juga. Mereka nggak pandang bulu sebenarnya. Banyak gitu. Dan lebih sering sharing gak sih sebenarnya kayak maksudnya karena kita kan juga maksudnya udah ngelewatin masa-masa yang kayak gitu ya, maksudnya kayak masa-masa sekolah segala macem, kayak lebih baik sharing gitu gak sih ke adik-adik? Iya kayak benar. lo baiknya jangan gini-gini ya gitu, tapi ya dengan bahasa yang santai, bahasa tongkrongan biar mereka lebih ngerti. Karena apa ya, anak-anak zaman sekarang tuh kalau dinasehatin yang memang formal itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi kalau memang bahasanya yang kayak bikin dia nyaman, bikin dia kayak ngerasa oh ini lingkungan gue nih gitu kan, lingkungan tongkrongan gue, mereka mungkin bakal nyerapnya cepat gitu loh, dan itu diterapin sama mereka. Iya, gitu. Oke. Ipe ada masukan lagi? Apa udah cukup? Apa ya? Oh ada sih paling. Kan kalau misalnya kayak anak-anak tuh, bahkan gue sendiri gitu, masih banyak pertanyaan, masih banyak why gitu. Kenapa nggak boleh ini, kenapa nggak boleh itu gitu. Dan biasanya itu tuh nggak kita dapat dari orang tua kita. Jadi kita harus nyari tahu sendiri. Jadi mendingan menurut gue gitu, gue pernah juga kayak kepikiran, kayaknya nanti kalau misalnya anak gue nanya kenapa sih nggak boleh main hujan-hujanan gitu. Terus biasanya dijawabnya apa? Nanti sakit. Nanti itu. Tapi ya udah sakit kan? Ya udah sakit sembuh gitu. Tapi nggak ada Tapi nggak dikasih tahu dampak setelah sakitnya tuh apa sih, yang nggak enak dari sakitnya tuh apa. Jadi lebih bisa ngasih tahu jawaban dari kenapa nggak boleh tawuran, kenapa jangan nonton pornografi, kenapa jangan ini itu gitu. Bahkan kan Billie Eilish aja dia nyesel banget udah kecanduan pornografi sejak dulu gitu. Jawabannya berkelas. Anjay. Kelas ya, berapa? Lagi nggak kelas sih, lagi magang. Ya buat kalian anak-anak di bawah umur di luar sana, jauhilah kekerasan, itu pun kekerasan secara fisik ataupun kekerasan secara seksual ya kepada teman-teman kalian, karena itu akan merugikan diri kalian sendiri. Itu pesan dari gue sih. Oke. Sekian dari pembicaraan di PKN hari ini. Goodbye.